Setelah 1 bulan kita berpuasa di bulan Ramadan, kita merayakan kemenangan di bulan Syawal, pertanda awal hati dan semangat baru menuju hari-hari ke depan yang akan terisi dengan kebaikan. Maka dari itu, marilah kita buka hati dan berjabat tangan, saling memaafkan di acara Halal Bihalal yang akan dipandu oleh Ibu Susianto. Dipersilahkan. Terima kasih kepada Ibu Mei Prayitno. Selanjutnya akan kita lanjutkan acara Halal Bihalal pada siang hari ini. Yang terhormat Ketua Persatuan Wanita Patra tingkat pusat PT Kilang Pertamina Internasional, yang saya hormati Ibu-Ibu Waka pendamping, yang saya sayangi para jubilaris, Ibu-Ibu Ketua PWP dari RU2 sampai dengan RU7, perwakilan pengurus PWP dari RU2 sampai dengan RU7, serta yang saya sayangi Ibu-Ibu pengurus PWP tingkat pusat PT KPI dan seluruh undangan Zoom pada siang hari ini. Dan tak lupa saya ucapkan selamat datang kepada Ustadz Wahid yang sudah bergabung pada siang hari ini, yang akan mengisi tausiah pada acara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2 tahun sudah kita menghadapi pandemi COVID-19, dan sampai hari ini situasi masih belum memungkinkan kita untuk bersilaturahmi secara tatap muka. Dan ini mungkin kali kedua kita melaksanakan halal bihalal secara virtual. Mudah-mudahan walaupun kita laksanakan secara online, tidak akan mengurangi rasa kebersamaan silaturahmi yang telah terjalin di antara kita selama ini. Sebelum acara dimulai, kami dari Panitia Halal Bihalal mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, selamat Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Sebelum acara dimulai akan saya bacakan susunan acara Halal Bihalal pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan yang saat ini sedang berlangsung. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, tausiah dan ditutup dengan doa. Yang keempat, persembahan dari seluruh unit dan pusat. Dan yang kelima adalah penutup. Untuk mengawali acara Halal Bihalal hari ini, mari kita sama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sebagai qori'ah Ibu Estri Ari Dwi Koranto, Ibu Susi Nasruddin, yang akan membacakan surat Al-Hujurat ayat 13 dan surat Ar-Rum ayat 22. Kepada Ibu Estri dan Ibu Susi, waktu dan jaringan kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Inna fi dzalika laayatil lil alimin. Shadaqallahul
Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah pencipta langit dan bumi dan perbedaan bahasamu dan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Estri dan Ibu Susi Nasruddin. Ini Ibu MC kita sepertinya sedang terlempar dari Zoom. Maka kita lanjut aja. Ibu-ibu, setelah 1 bulan penuh kita berpuasa, kita menyambut Idul Fitri dengan sukacita. Untuk itu, agar iman kita masih terus terjaga di bulan Syawal ini, mari kita sama-sama dengarkan tausiah Idul Fitri yang akan disampaikan oleh Ustadz Wahid. Sebagai informasi bahwa waktu untuk tausiah kurang lebih 30 menit dan kami mohon untuk bisa langsung ditutup dengan doa. Kepada yang kami hormati, Ustadz Wahid, waktu dan jaringan kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Wa ba'd. Puji syukur pada Allah karena sungguh atas nikmat, izin serta karunia-Nya pada siang ini kita bisa bersama-sama dalam rangka halal bihalal. Walau dalam bentuk virtual, insya Allah tidak akan menjadikan hati kita tidak terpaut, walau dalam jarak yang mungkin tidak dekat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada Rasulullah SAW, pada keluarga, sahabat, dan pengikutnya sampai akhir zaman. Buat saudara-saudaraku yang tidak beragama Islam, salam sejahtera. Semoga senantiasa berada dalam kebaikan. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, saya baru kali nih mengisi, apa nama organisasinya Bunda? PWP Pak, Persatuan PWP. Wanita Patra. Oh, Persatuan Wanita. Berarti Pertamina ya Bunda ya? Iya betul Bapak. Alhamdulillah, saya kebetulan pengajar Pertamina sudah hampir 20 tahun. Keliling Indonesia, sampai ke Sorong. Dan Alhamdulillah hari ini Anda dipertemukan justru dengan ummahat kalau dalam bahasa Arab.
dalam bahasa Indonesia ibu-ibu. Biasanya ibu-ibu ini lebih senang menyatukan hati antara sesama istri-istri pegawai ya Bunda ya, untuk mendukung suami-suaminya bekerja. Baik, kita akan bicara soal halal bil halal dalam waktu 30 menit, sudah 5 menit saya pakai. Halal bil halal ini artinya sebuah budaya yang berkembang di Indonesia, dan ini baik. Walau dalam hukum Islam sulit ditemukan, tapi secara substansi dan isi itu hal yang sangat baik. Karena kata lainnya sebenarnya adalah silaturahim, menjalin cinta dan kasih di antara sesama gitu. Di dalam Islam kita seringkali mendengar istilah persahabatan, pertemanan, ada bertemu, ada berpisah, dan itu adalah keniscayaan dalam Islam. Nah, apa sih sebenarnya inti halal bihalal? Inti halal bihalal itu artinya sebenarnya saling cinta, saling kasih, dan saling sayang dalam bersahabat, berteman. Nah, untuk tetap menjalin cinta, kasih, dan sayang dalam bersahabat itu butuh banyak hal yang perlu kita pahami satu sama lain. Yang pertama adalah bahwa dalam bersahabat itu butuh etika, akhlak kalau dalam bahasa agama. Kalau bahasa kita yang sering kita dengar adalah tata krama, moral gitu ya. Tidak mungkin kita bergaul tidak bermoral gitu, dan itu konsep utama dalam bersahabat dan berteman. Karena Islam sesungguhnya sangat menjunjung tinggi yang namanya moral atau akhlak. Maka pernah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa yang menyebabkan banyak orang mendapatkan surga?" Nabi mengatakan, "Taqwallah," bertakwa kepada Allah. Yang kedua adalah husnul khuluq, beretika yang baik. Bahkan etika ini bisa mengantarkan orang pada surga yang paling tinggi. Berdasarkan satu hadis sahih, kata Rasulullah begini, "Wa bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquh." Aku jamin kalian, kata Rasul, akan mendapatkan rumah di surga yang paling tinggi bagi orang yang beretika, bagi orang yang bermoral, bagi orang yang berakhlak. Lalu bagaimana mungkin etika, moral, dan akhlak ini kita kesampingkan dalam persahabatan, pertemanan, dan pergaulan? Itu sangat tidak mungkin. Maka ini sangat diutamakan. Seperti misalnya Rasul pernah satu ketika, ini bentuk moral yang sangat luar biasa dalam akhlak ya, dalam kelembutan. Pernah satu ketika Nabi Muhammad SAW, kata sahabat sangat dekat dengan beliau bernama Anas bin Malik, "Kuntu amshi ma'a Rasulillah SAW." Satu saat saya berjalan-jalan dengan Nabi. Beliau jalan-jalan dengan Nabi. Wa alaihi burdun najraniyun ghalidul hasyiyah. Saat saya jalan-jalan dengan Nabi, Nabi mengenakan pakaian sal buatan dari negeri Najran. Itu hasil tekstil dari Najran, itu bentuknya kasar, keras. Lalu kemudian fa'adarakahu a'rabiyun. Nabi didekati oleh orang Arab Badui yang tinggalnya di pegunungan. Itu biasanya kasar-kasar, Bunda. Lalu kemudian fajabadahu biridaihi jabdatan syadidatan. Lalu sal Nabi itu ditarik dengan kencangnya. Sampai kata Anas, aku lihat di tengkuk Nabi ini merah. Nah, setelah dia tarik sal Nabi dengan keras sampai tengkuk Nabi merah, lalu orang ini meminta sesuatu kepada Nabi. Dia katakan, "Murli mimma lillahi alladhi 'indak." Muhammad, tolong beri aku sesuatu yang telah Allah anugerahkan kepadamu. Sekarang bisa kita bayangkan kalau itu terjadi pada kita. Kita pakai sal kita ditarik oleh seseorang, sampai kemudian ada merah di tengkuk kita, lalu tiba-tiba orang itu minta uang. Coba bunda-bunda sekalian renungkan, apa yang akan kita lakukan? Mungkin kita marah sangat luar biasa. Tapi tidak dengan Rasulullah. Lalu Nabi kemudian melirik orang itu, faltafata ilaih, Nabi lirik orang itu,
Lalu Nabi katakan kepada sahabat Anas, wahai Anas, berikanlah apa yang ia minta. Artinya begitu tingginya akhlak Nabi. Dan ini adalah modal utama kita dalam bersahabat, berteman. Tanpa moral tidak mungkin. Tanpa akhlak tidak mungkin. Sampai-sampai Nabi pernah mengatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang beriman yang paling mulia itu adalah orang yang paling baik etika, yang paling baik akhlaknya. Nah, maka dalam hal ini, bunda-bunda sekalian, apalagi ini temu ya perpisahan dengan pengurus yang lama dan pertemuan dengan pengurus yang baru. Jangan kita berharap dari sahabat kita, dari teman kita atau dari pengurus-pengurus yang ada atau anggota-anggotanya hanya berharap kebaikan. Kadang-kadang kelemahan kita ini, kita selalu berharap pemimpin kita selalu baik begitu. Lalu kemudian kita sendiri nggak pernah berpikir tentang diri kita. Padahal konsep Islam mengatakan begini, la yafruq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Janganlah pernah kau membenci sahabatmu, saudaramu, temanmu, oleh karena pada sahabat dan temanmu itu terdapat akhlak atau budi pekerti yang buruk. Kata Nabi, ingatlah bahwa pada sahabat dan temanmu itu masih banyak menyimpan ribuan kebaikan. Kenapa kita tidak berusaha hanya mengingat kebaikannya dan kemudian melupakan keburukannya? Maka kita sedang menjaga harmonisasi dalam bersahabat, berteman. Kalau yang kita ingat hanya kejelekannya dengan melupakan kebaikannya, maka sesungguhnya kita sendiri yang sedang menghancurkan persahabatan itu. Nah, untuk itu ada seorang cendekia yang sangat luar biasa. Beliau berkata begini, ingatlah dua hal dan lupakan dua hal. Dua hal yang harus kita selalu ingat. Yang pertama, ingatlah kalau sahabat kita, teman kita pernah berbuat baik kepada kita. Sehingga kita akan pandai berterima kasih. Yang kedua, ingatlah kalau kita pernah berbuat salah kepada sahabat, teman kita. Sehingga kita akan pandai meminta maaf. Dua yang harus kita lupakan. Yang pertama, lupakanlah kalau kita pernah berbuat baik kepada sahabat, teman kita. Sehingga kita tidak akan pamrih. Yang kedua, lupakanlah jika sahabat dan teman kita pernah berbuat buruk kepada kita. Sehingga kita tidak akan pernah jadi pendendam. Kadang-kadang kita ini suka mengingat jeleknya sahabat kita saja dan kekurangannya. Tapi kita tidak pernah mengingat tentang kejelekan dan kekurangan kita. Kita seringkali mengingat kebaikan kita kepada orang lain. Tapi kita melupakan kebaikan sahabat dan saudara kita kepada kita. Dan itu tidak baik dalam syariat Islam. Dan itu tidak akan pernah berhasil dalam bersahabat, membangun satu organisasi yang baik. Jadi sekali lagi saya ingin sampaikan, jangan selalu berharap baik dari pemimpin kita. Pasti pemimpin kita juga pernah keliru. Sebagaimana kita juga punya salah. Kalau kita ingin selalu bersahabat dan berteman dengan orang yang tidak pernah punya salah, tidak punya keliru dan tidak punya keburukan, maka insya Allah saya pastikan orang ini tidak akan pernah punya sahabat dan dia akan selalu hidup sendiri. Sahabat kita itu adalah manusia. Pimpinan kita sekarang yang baru adalah manusia. Pimpinan kita yang lama adalah manusia. Dan kita juga manusia. Dan pada diri manusia itulah ada kesalahan, ada kebaikan. Ingat kebaikannya, lupakan kesalahannya. Maka kenapa ada konsep yang sangat indah dalam Islam? Jangan pernah kau tanyakan kebaikan apa yang diberikan oleh sahabat teman kita. Tapi coba tanyakan kepada diri kita, kebaikan apa yang sudah berikan kepada teman-teman kita. Begini Rasul mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang paling banyak memberi manfaat buat orang lain. Bukan berpikir manfaat apa yang saya dapatkan dari orang lain. Kalau kita ingin bahagia, tanya pada diri kita. Manfaat apa yang saya bisa berikan kepada orang lain. Maka kita akan bahagia ketika kita bisa memberi manfaat. Tapi kalau kita berpikirnya
manfaat apa yang saya dapatkan dari orang lain, maka pasti kita akan menjadi orang yang kecewa. Karena belum tentu orang bisa memberi manfaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuturkan dalam satu hadis yang sahih. Kata Rasul, ala ukhbirukum biman yahrumu 'alan nar atau biman tahrumu 'alaihin nar. Maukah kalian kuberitahu siapa orang yang tidak akan masuk neraka dan neraka tidak akan pernah menyentuh orang tersebut? Siapa itu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama adalah kullu qarib, adalah orang yang disenangi orang karena baik. Pemimpin yang disenangi karena baik. Pengurus yang disenangi karena baik. Anggota yang disenangi karena baik. Sahabat yang disenangi karena baik. Teman yang disenangi karena baik. Kalau begitu, maka tugas kita hanya berbuat baiklah sebanyak-banyaknya kepada siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Dan kita tidak usah peduli apakah orang itu mau baik atau tidak sama kita. Saya ulangi, kalau kita ingin jadi orang terbaik, mari berbuat baiklah kepada siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Dan tidak usah berpikir apakah orang itu mau baik atau tidak pada kita. Tugas kita hanya berbuat baik. Lalu bagaimana, Ustaz? Kalau ada teman kita tidak baik. Nah, inilah halal bihalal. Saling menghalalkan. Bagaimana kalau teman kita tidak baik? Lihat, konsep Islam indah sekali. Buka Al-Quran surat 25 ayat ke-53. Ayat ke-63. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ibadur rahmanil ladina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apa kata Allah? Hamba Allah yang maha pengasih itu adalah mereka yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Yang kedua adalah mereka yang apabila ditegur oleh orang jahil, maksudnya dicaci, dimaki, dihina, dia respon dengan apa? Dengan kata salam. Dengan kata yang mengandung keselamatan. Bukan dengan cacian yang sama, bukan dengan makian yang sama. Kita sering berkata, orang yang mencela kita orang tak baik. Orang yang menghina kita orang yang tidak baik. Orang yang tidak menghargai kita orang yang tidak baik. Kita sering kali berkata seperti itu. Tapi kita membalasnya dengan ketidakbaikan. Maka sungguh kita tidak ada bedanya dengan dia. Maka agar berbeda, Islam ada konsep indah. Dalam Al-Quran, pada surah ke-41 ayat ke-34 sampai 35 Allah Ta'ala berfirman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tidaklah sama kebaikan dan keburukan. Wala tastawil hasanatu walas sayyi'atu idfa' billati hiya ahsan. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Kata Allah, tidak sama kebaikan dan keburukan. Maka balaslah setiap keburukan itu dengan cara yang lebih baik. Sehingga orang yang ada permusuhan antaramu dan antaranya seolah-olah telah menjadi teman yang setia. Artinya Islam mengajarkan tidak sama kebaikan dan keburukan. Maka balaslah setiap keburukan itu dengan cara yang baik. Sehingga orang yang ada permusuhan antaramu dan antaranya seolah-olah telah menjadi teman setia. Islam ajarkan kita bagaimana kita berbicara, bagaimana kita berbuat kepada orang yang tidak baik sama kita, seolah-olah kita berbicara dan berbuat pada teman dekat kita. Jadi ini satu. Ini inti halal bihalal. Jadi kalau kita ingin bersahabat, berteman yang baik, berada dalam organisasi yang harmonis, maka satu, mari kita berakhlak yang mulia. Yang kedua, Islam ajarkan kita, mari kita belajar berbicara dengan sahabat teman kita atau dalam organisasi dengan bicara yang baik. Karena pembicaraan ini yang kadang-kadang membawa orang justru menjadi bermusuhan dan saling menyinggung.
Maka ulama berkata, orang berbicara itu ada 3 macam, kata ulama. 1, ada orang yang berbicara, mikirnya belakangan. Sudah bicara dia baru mikir, kenapa ya saya bicara begini? Kenapa saya bicara begini? Ternyata bicara saya menyakiti sahabat saya. Ternyata apa yang saya katakan kepada pimpinan saya menyakiti dia. Ternyata apa yang saya sampaikan kepada bawahan saya telah menyakiti dia. Dia baru berpikir belakangan. Yang kedua, ada orang berbicara, berpikirnya terlebih dahulu. Apapun yang dia mau bicarakan, dia pikirkan dulu kira-kira ini menyakiti atau tidak. Kira-kira ini mencela atau tidak. Kira-kira ini menghina atau tidak. Kalau saya gunakan kata ini mengkritik pimpinan saya, kira-kira pimpinan saya jadi marah atau tidak. Kalau bisa menggunakan bahasa yang santun, kenapa saya harus menggunakan kata yang tidak santun? Kalau saya bisa bikin orang tersenyum, kenapa mesti saya bikin menangis? Ada orang yang berbicara, berfikirnya terlebih dahulu. Sehingga hati-hati orang seperti ini. Yang ketiga, ada orang berbicara tidak pernah mikir. Mari kita tanya, kita ada di sebelah mana? Kalau itu sudah terlanjur kita lakukan, hari inilah halal bihalal. Mari kita saling menghalalkan satu sama lain. Maka pernah dikatakan dalam sebuah hadis yang sangat luar biasa dalam konteks berbicara ini. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa orang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata yang baik atau kalau tidak diam. Maka 1, jangan bicara yang mengandung perdebatan. Kalau ada di antara bermusyawarah dalam organisasi itu keindahan, tapi bukan berdebat. Kenapa? Karena tak ada orang berdebat cari benar, yang dicari adalah menang. Kalau sudah menang yang dicari, nanti yang muncul adalah kesombongan dan bangga diri. Maka kenapa Rasul katakan, kata Rasul, hadis ini dari Abi Umamah Al-Bahili. Kata beliau, Rasulullah SAW mengatakan, Ana za'im bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira' wa in kana muhiqqan. Aku jamin kalian akan mendapatkan rumah di tepian surga, di surga, bagi orang yang meninggalkan debat sekalipun yang diperdebatkan kebenaran dan Anda benar. Maka kalau sudah terjadi perdebatan, lebih baik diam dulu sampai adem sehingga terjadi kenikmatan. Tidak ada ruginya orang mengalah. Jadilah belajar kita menjadi pendengar yang baik. Karena terlalu banyak bicara, nanti justru banyak terperosok. Sahabat Umar bin Khattab mengatakan, Man kathura kalamu kathura sakatu. Siapa orang banyak bicara, pasti banyak tergelincirnya. Waman kathura sakatu, siapa orang banyak tergelincirnya, kathurat dunubu, pasti banyak dosanya. Waman kathurat dunubu, fannaru awlabi, siapa orang banyak dosanya, maka dia nerakalah tempatnya. Banyak bicara, banyak tergelincirnya. Banyak tergelincirnya, maka banyak dosanya. Banyak dosa, maka nerakalah yang pantas baginya. Ahsan kita jaga lisan kita. Jangan sampai menyakiti sahabat kita, saudara kita. Mungkin kebenaran yang akan kita sampaikan. Tapi sampaikanlah dengan cara yang baik. Mungkin kebenaran yang akan kita sampaikan. Tapi sampaikanlah dengan moral yang baik. Bagaimana Rasulullah ketika berpesan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun untuk menyampaikan kebenaran kepada Fir'aun. Kepada Fir'aun. Allah menyuruh untuk menggunakan kata terindah. Quran surat 20 ayat 42-44. Idhab anta wa akhuka bi ayati wa la taniya fi dzikri. Wahai Musa dan Harun, pergilah engkau kepada Fir'aun. Sampaikan ayat-ayatku, sampaikanlah kebenaran agama. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kalian berdua kepadanya karena Fir'aun itu melampaui batas. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkara aw yakhsha. Nanti kalau jumpa kau dengan Fir'aun, berkatalah dengan kata-kata yang lemah lembut. Semoga dia sadar, semoga dia takut. Pilihlah kata yang paling indah, pilihlah kata yang paling lembut. Dan Nabi itu sangat lembut. Begitu lembutnya Nabi dikatakan, mamasistu dibahan aw hariran. Aliyana min kafir Rasulillah. Aku tak pernah memegang sutra yang tebal maupun yang tipis. Yang halusnya lebih halus daripada telapak tangan Nabi.
maka gunakanlah perkataan kita kepada sahabat, saudara kita, pimpinan kita, anak buah kita dengan perkataan yang indah, dengan perkataan yang lembut, perkataan yang tidak menyakiti, perkataan yang tidak menghina, tapi perkataan yang memuliakan. Nah, ini dua. Satu, bergaullah dengan moral akhlak yang baik. Yang kedua, berkatalah dengan perkataan yang baik. Tapi waktu saya sudah setengah jam ini. Saya boleh akhiri dengan sebuah riwayat? Bunda masih boleh 1-2 menit? Boleh, Pak. Baik, 1-2 menit karena sudah 30 menit. Baik, saya tidak ingin menyelisihi. Ada satu riwayat sangat indah. Ketika Nabi sudah ada di dalam Masjid Nabawi, lalu sahabat datang, sudah duduk di masjid, tiba-tiba Nabi mengatakan, maukah kalian kuberitahu siapa di antara kalian yang akan dijamin surga, kata Nabi. Tentu semua sahabat semua menunggu. Berharap ditunjuk salah satu di antara sahabat yang ada di masjid. Tapi justru Nabi tidak menunjuk satupun orang yang ada di masjid. Tiba-tiba masuk di Masjid Nabawi orang dari pintu sebelah kanan. Lalu Nabi mengatakan, dia nanti, kata Nabi, akan masuk dari pintu sebelah kanan. Lalu masuk lalu orang dari sebelah kanan. Jadi perhatian, rupanya dia ahli surga. Tapi datang ke masjidnya belakangan. Sudahlah. Pada waktu sholat Isya, Nabi pun mengatakan, apa kata Nabi? Nabi mengatakan, mau nggak kalian kuberitahu siapa yang akan menjadi penghuni surga? Dengan perkataan yang sama. Semua sahabat mengatakan, iya ya Rasulullah. Lalu Rasulullah berkata, nanti ahli surga itu akan masuk dari pintu sebelah kiri. Ternyata yang masuk, orang yang tadi sore masuk. Sahabat penasaran. Nah, hebatnya di zaman Nabi, kalau ada orang dianggap baik oleh Nabi, sahabat-sahabat penasaran dan iri. Beda dengan irinya kita ya Bunda ya. Kalau kita iri, teman kita beli mobil baru atau tasnya bagus. Ya. Nah, sahabat iri karena dianggap ahli surga. Maka ada anaknya Umar bin Khattab namanya Abdullah. Dia hampiri ahli surga itu, yang 2 kali dibilang oleh Rasulullah di surga, dia katakan, sahabatku, boleh nggak aku main ke rumah? Dia bukan hanya sekedar main. Dia ingin tahu apa yang dilakukan di rumahnya. Sampai Rasulullah bilang ahli surga. Mainlah ke rumahnya ibu. Diperbolehkan oleh ahli surga. Dilihat rumahnya biasa-biasa saja. Keluarganya biasa saja. Tapi Ibnu Umar atau Abdullah ini penasaran. Akhirnya dia bilang apa? Boleh nggak saudaraku aku nginap? Dia ingin tahu ibadah malamnya seperti apa sih? Sampai dibilang ahli surga. Lalu dia katakan, boleh saudaraku. Lalu nginaplah. Dan dalam ajaran Islam, kita harus memuliakan tamu. Maka sahabat yang dibilang ahli surga tadi, nemani tidur. Pada saat tengah malam, lewat 1/3 malam, kira-kira 2:30, Abdullah bangun sholat tahajud. Tapi orang yang dibilang ahli surga oleh Rasulullah malah masih tidur. Tapi dia berpikir baik, oh mungkin nanti bangun menjelang subuh. Tetap ternyata masih tidur. Sampai subuh dibangunkan, saudaraku yuk kita ke masjid. Akhirnya berdua pergilah ke masjid. Selesai sholat di masjid, Abdullah tadi masih penasaran. Didatangi lagi ahli surga. Dia bilang apa? Saudaraku, 2 kali Rasulullah bilang kau ahli surga. Tapi tidak ada yang bisa kutiru dari ibadahmu. Rasanya sama-sama saja dengan kami. Bahkan kalau boleh dalam hatinya, Abdullah mengatakan, aku tahajud saja kamu tidak. Lalu kemudian, kata Ibnu Umar, saya akan tanyakan kepada Rasulullah. Kata Abdullah, baru beberapa langkah dipanggil sama ahli surga. Wahai Ibnu Umar sini, wahai Abdullah sini. Rasulullah pernah bersabda, dan sabda Rasulullah itu saya amalkan betul. Abdullah penasaran, apa itu saudaraku? Dia katakan begini. Kata Rasul, jika engkau disakiti orang, dicaci dan dimaki serta dihina, maka maafkan orang itu sekalipun dia tidak pernah minta maaf, dan jangan pernah kau simpan marah dan dendam itu dalam dirimu. Masya Allah. Dan kalau kau ada perasaan saja tidak baik kepada orang, maka datangi orang itu dengan kau berikan dia hadiah. Begitulah indahnya dalam Islam, itulah kebersihan hati. Makanya kenapa kata Allah dalam Quran,
wa la tukhzini yauma yub'atsun. Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah jangan kau hinakan aku di hari mereka dibangkitkan, yauma la yanfa'u malu wala banun, di mana di hari itu tidak ada manfaat harta dan anak, illa man atallah biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih, tidak ada dendam, tidak ada marah, tidak ada kesal, tidak ada iri, tidak ada dengki. Itulah kebersihan hati, saling menghalalkan. Kadang-kadang kita sudah saling menghalalkan ya Bunda ya, saling memaafkan, tapi sifat iri susah sekali dilepas. Ada sahabat kita datang rapat, pentosnya bagus sekali, jamnya bagus, bajunya bagus, lalu kita bilang, ya Allah pamer amat. Coba deh tanya, sebenarnya orang itu yang pamer atau hati kita yang kotor karena ada iri? Kalau kita tidak ada iri dan hati kita bersih, insya Allah kita tidak akan keluar kata-kata semacam itu. Bunda, saya mohon maaf kalau kelamaan ceramah saya, dan ini sebenarnya hanya ya sekedar memberi cerita tentang bagaimana saling menghalalkan sebagai ujung daripada puasa di bulan Ramadan kita. Semoga bermanfaat, benarnya dari Allah, salahnya dari saya. Ingat pesan ana yang akhir ya, kalau ada sahabat kita salah, ingatlah akan kebaikan dia, karena kebaikan dia masih banyak dibandingkan dengan kesalahannya. Jangan selalu mengingat kesalahan dengan melupakan kebaikan, karena kita akan menghancurkan persaudaraan. Semoga Allah meridhai kita semua, dan Allah memberkahi kita semua. Dan bagi pemimpin yang baru, semoga bisa memimpin ke arah yang lebih baik, lebih maju lagi. Dan yang sudah tidak lagi memimpin, semoga amal ibadahnya dalam memimpin dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ditutup dengan doa, Ustaz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma ighfir dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya Allah ya Rahman, sore ini kami berkesimpuh di hadapan-Mu ya Allah dengan kerendahan dan harapan kami. Ampuni dosa-dosa kami, kehilafan dan kesalahan kami. Ampuni dosa kedua orang tua kami, sahabat kami, saudara-saudara kami, dan semua orang yang telah berbuat baik kepada kami. Bimbing kami ke jalan ridha-Mu ya Allah. Bimbing kami ke dalam kasih dan sayang-Mu. Jauhkan kami dari perbuatan yang menjadi murka-Mu. Ya Rahman, Ya Rahim. Bersihkan hati kami dari sifat dendam ya Allah. Bersihkan hati kami dari sifat amarah ya Allah. Bersihkan hati kami dari sifat iri dan dengki ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim. Tolong bersihkan hati kami agar kami bisa menerima segala kesalahan yang telah dilakukan oleh sahabat dan saudara-saudara kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Bimbing kami ke dalam ridha-Mu. Bimbing kami ke dalam kasih-Mu. Ya Allah, Ya Rahman. Lembutkan hati kami. Ya Allah, khusus kami berdoa di hadapan-Mu. Jadikanlah apa yang telah dilakukan oleh pimpinan di masa lalu, oleh pengurus-pengurus yang lalu, menjadi amal saleh yang akan mengantarkan ke dalam surga-Mu. Dan jadikanlah kami yang hari ini memimpin, berikan kami kekuatan untuk membawa organisasi ini kepada yang lebih baik. Ya Allah, bagi kami yang tidak jadi pimpinan, bagi kami yang hanya menjadi anak buah, jadikan kami selalu berkreasi dan berinovasi untuk memberikan masukan terbaik. Ridhoi kami, sayangi kami. Ya Rahman, Ya Rahim. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas tausiah yang telah disampaikan. Semoga ilmu yang tadi kita dengarkan bisa kita aplikasikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih Ustadz. Acara selanjutnya, ya terima kasih. Acara selanjutnya yaitu acara hiburan. Ana izin dulu ya. Iya. Ya Pak Ustadz, terima kasih, silakan. Silakan, ya. Terima kasih banyak.